perubahan perubahan sosial. Nah, sejauh ini kebanyakan kita perempuan itu diidentikan dengan kata-kata tidak mampu atau tidak bisa berdistribusi gitu. Jadi bagaimana sih kita memposisikan diri kita sebagai perempuan di era diskusi ini, di zaman ini? Nah, pada sore ini kita sudah diberi kesempatan dengan dihadirkannya narasumber. Sudah ada yang tahu narasumbernya siapa untuk materi bersama? Belum ya, masih dirahasiakan oleh panitia. Baiklah, beliau adalah salah satu dosen di Fakultas Ilmu Tarbiyah. Nama lengkap beliau adalah Ibu Nurlaila Ibrahim MPD, pendidikan terakhir S2 di UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta. Pengalaman organisasi, Ketua Biologi Klub IAIN Ambon tahun 2009, Sekretaris HMJ Pendidikan Biologi 2011-2012, Ketua HMJ Pendidikan Biologi periode 2012-2013, Pengurus aktif IKHIPI atau Ikatan Mahasiswa Biologi Indonesia Wilayah Maluku periode 2010-2011, Ketua HMI Wati atau Kohati Komisariat Tarbiyah periode 2011-2013, Sekretaris Kohati Cabang Ambon periode 2014-2015, Wakil Ketua IKMP atau Ikatan Mahasiswa Pasca Sarjana UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta periode 2014-2016, Pengurus FIP Forum Indonesia Muda Yogyakarta periode 2016-2017, Pengurus aktif Sri Kandi Lintas Iman atau Srili Yogyakarta bidang kajian dan seminar periode 2016-2017, dan yang sudah terpampang di spanduk kita yaitu Koordinator Jakfi Maluku atau Jaringan Aktivis Filsafat Maluku. Berikan tepuk tangan yang meriah buat Ibu. Untuk tidak membuang-buang waktu lagi, kepada pemateri saya persilakan. Terima kasih moderator, saya jadi ikut ya. Ternyata saya kira cuma untuk melampirkan data. Biasanya kan kalau agenda fakultas itu kan harus dilampirkan data dokumen pribadi pemateri, ternyata dibacakan. Jadi sorry, itu bukan apa-apa, dijadikan sebagai semangat saja, tapi masih banyak yang lebih baik dan kita semua lebih proses. Dan Ibu di samping saya pastinya juga punya pengalaman yang lebih luar biasa, dan semoga itu semua menjadi spirit bagi kita di Hari Perempuan Internasional, gitu ya. Pertama saya ucapkan terima kasih kepada Ibu yang sudah datang ini tamu. Saya sebetulnya minta beliau yang menjadi pembicara pertama gitu, karena bagaimanapun juga sebagian besar dari teman-teman yang ada di sini di belakang mungkin sudah tahu bagaimana cara pandang saya tentang perempuan. Jadi paling tidak perjumpaan kita sudah bukan perjumpaan kali pertama atau kedua ya, sudah kurang lebih ada yang 5, ada yang 10, dan mungkin lebih dari itu. Oke, baik. Sebetulnya waktunya sangat singkat. Saya menyesali waktunya ya, tapi apa boleh buat. Sebetulnya ini kan hari Jumat kemarin. Hari ini Unpati, jadi karena Unpati sudah lebih awal, ini cancel harusnya kemarin. Saya kira bisa punya waktu yang lebih banyak, tapi ternyata cancel gitu. Tapi apa yang pasti sebelum saya memulai pembicaraan, saya ingin bilang kepada teman-teman semua bahwa diskusi yang insya Allah kita akan laksanakan nanti, jangan pernah mengambil kesimpulan dari sini. Kalau misalnya ada hal-hal yang teman-teman tidak setuju dan sebagainya, itu bisa ada dua kemungkinan. Pertama, kita belum tuntas. Kedua, ada hal-hal yang belum terselesaikan karena kita dikejar waktu gitu ya. Dan ketiga, masih banyak hal yang harus kita baca, kita pelajari, banyak sumber, banyak perspektif gitu. Karena kalau bicara perempuan banyak sekali perspektif. Bisa perspektif filsafat, bisa perspektif feminisme, perspektif Islam. Dan saya sendiri biasanya membahas perempuan itu selalu saya kolaborasikan dalam perspektif feminisme dan dalam paradigma Islam. Dalam hal ini paradigma kritis filsafat Islam. Lebih khusus lagi ada pendekatan yang berbeda, yang lebih sering saya gunakan itu kosmologi perempuan dalam Islam gitu ya. Jadi jelas ya pendekatan apa yang saya gunakan ya. Bisa juga menggunakan pendekatan teks, itu bisa juga. Tapi artinya teks itu kan nanti interpretasinya banyak. Oke,
sepertinya akan tidak adil ketika saya berbicara tentang perempuan, tetapi saya berjalan sendiri tanpa memahami teman-teman pemahaman tentang perempuannya sampai mana gitu ya. Jadi saya minta satu orang di sini, dua orang di sini, dua orang di sini untuk menjelaskan kepada saya apa yang Anda pahami tentang perempuan. Ya mungkin di sini alhamdulillah saya melihat keberagaman yang ada di ruangan ini. Ada yang menggunakan cadar, ada yang tidak, ada yang jilbab biasa. Saya kira ini adalah anugerah dan semua adalah keberagaman. Ingat, bagi saya persoalan yang dihadapi perempuan itu satu, yaitu bagaimana kita diperlakukan sesuai dengan konsep penciptaan manusia, bukan karena kita dipandang sebagai objek atau misalnya kita dipandang sebagai apapun itu yang mengakibatkan ketidakadilan atau mengakibatkan kita marginalkan, istilah kasarnya seperti itu, atau mengakibatkan kita kemudian tidak bisa mengakses pengetahuan dan sebagainya gitu ya. Jadi saya mau minta satu orang dari bagian kanan saya, atau saya salah? Kalau saya salah bisa teman-teman kasih saran. Oke, atau teman-teman yang lain deh. Ayo, ini kita udah mulai berbicara tentang perempuan. Jadi saya mau melihat bagaimana teman-teman memandang perempuan itu seperti apa. Saya ingin melihat saja seperti apa. Ayo. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bagi saya perempuan adalah akar atau pokok maju atau munculnya sebuah bangsa. Itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, dari sisi kiri saya minta ini teman-teman dari sisi kiri coba kasih pandangan. Atau coba gimana? Waalaikumsalam. Ini pandangan saya tentang perempuan, yaitu perempuan adalah seseorang yang harus dicintai, dan dari perempuan itu generasi yang akan berubah. Oke, terima kasih luar biasa ya. Oke, masih ada satu lagi kesempatan. Oh ya, alhamdulillah ada yang bersedia. Oke, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini pandangan saya singkat saja tentang perempuan. Bagi saya perempuan adalah dia menjadi salah satu tiang agama. Maksudnya apa? Pusat perempuan itu apa? Tiang agama. Oke. Pusat perempuan bukan pusat agama. Oke. Pusat agama maka pusat perempuan. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, pertanyaan kedua. Ini apa ini ya, supaya ada interaktif. Pertanyaan kedua, menurut teman-teman, perempuan itu baiknya di rumah atau baiknya di rumah atau di luar, atau bisa diperangi di rumah dan di luar? Saya mau lihat pandangan teman-teman. Sebaiknya perempuan tuh kayak mana? Orang Riau bilang macam mana? Macam mana perempuan tuh? Yang di rumah atau yang di luar? Saya minta Jom mintakan pandangannya supaya saya tahu ya. Bagusnya, kata bedanya gini, bagusnya perempuan itu dia tinggal di rumah. Oke, ya udah itu jangan dulu deh. Perempuan yang Anda maksud itu yang seperti apa? Apakah yang seperti kita ini yang dikatakan perempuan, atau perempuan itu yang sudah berumah tangga, ataukah perempuan itu yang mana? Singkat, padat, jelas. Oke. Yang Bapak ini juga lelaki berbicara ya. Jadi kalau model saya itu sebaiknya kita dari sisi kanan saya mungkin ada yang mau berpendapat. Ini adalah forum kita ya. Ini forum kita. Ayo, ada? Menurut Anda perempuan itu apa? Baru nanti kita masuk. Sebaiknya perempuan itu di dalam atau di luar rumah? Perempuan itu aurat. Oke. Itu definisi ya. Perempuan itu aurat. Oke.
menutup aurat itu kan wajib. Jadi ketika wanita mau keluar rumah dia kan harus menutup auratnya, mulai dari kerudungnya sampai jilbabnya. Suaranya juga termasuk aurat, tapi gimana dulu baru suara dikatakan aurat. Jadi menurut saya perempuan itu adalah aurat, karena segala hal yang berkaitan dengan wanita itu adalah aurat. Oke, terima kasih. Yang lain tentu saja ini adalah paradigma ya. Yang lain ada yang punya definisi what is a woman, apa itu perempuan? Ada yang dari sini? Oke, silakan. Jadi semakin banyak perspektif itu semakin menarik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi, menurut saya, perempuan itu tidak hanya sebagai muslimah, tapi dia sebagai seorang ibu, seorang anak, dan seorang istri. Oke. Jadi perempuan itu dia bisa berposisi sebagai ibu anak dan oke, kalau gitu saya cukup dulu ya. Pertanyaan berikutnya sebelum saya kasih materi. Sebaiknya perempuan itu di rumah atau di luar rumah? Dalam artian beraktivitas dalam rumah atau di luar rumah? Silakan yang jigo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terkait dengan perempuan di luar rumah atau di dalam rumah, sebenarnya dalam Islam itu kan mengatakan bahwa perempuan itu lebih baik di rumah, tapi tidak menutup kemungkinan kalau perempuan dia mau beraktivitas di luar. Contohnya salah satunya, kecuali kayak dia sudah berumah tangga, ketika dia ingin beraktivitas di luar, dia mendapatkan izin atau tidak dari suaminya, itu baru boleh dia beraktivitas di luar begitu. Oke. Kayak dia mulai berkarir begitu. Oke, Jadi terima kasih. bisa juga di luar, bisa Oke, juga di luar. baik. Oke, terima kasih. Apa yang bisa menjelaskan kepada saya? Kan banyak tuh hadis atau Al-Quran yang menjelaskan tentang perempuan, karakteristik perempuan-perempuan itu seperti misalnya tadi ada yang mengatakan ada aurat, itu juga yang dasarnya ada ya. Kemudian ada juga yang mengatakan itu dia lebih ke moderasi, itu mengatakan bahwa bisa di dalam, bisa di luar. Nah, pertanyaan saya siapa di sini yang bisa menjelaskan kepada saya apa maksud daripada semua perintah yang mensyaratkan kepada perempuan muslim? Contoh misalnya dari aktivitasnya bisa di rumah, bisa di luar dalam keadaan tertentu. Kemudian ada yang mengatakan aura, ada juga yang bisa menyatakan bebas, ada. Nah, ini saya mau gali, ada yang bisa memberikan informasi saya atau pendapatnya apa maksud daripada makna batin atau makna filosofi daripada ada di luar kanan ya. Oke. Sekali lagi saya ingin dengar lagi 1-2 pendapat dari teman-teman sekalian. Apa makna filosofi atau makna batin daripada perintah-perintah yang mensyaratkan, yang mengkhususkan perempuan muslimah atau perempuan? Ada yang bisa memberikan pendapatnya mungkin dari bacaannya? Tentu saja teman-teman di sini pasti persentuhannya, perjumpaannya, bacaannya kan juga beragam toh. Gitu. Jadi saya ingin mendengar gitu, kita semua banyak proses dari sini. Oke, saya mau mendengar ada yang bisa memberikan pendapat. Oke, silakan. Waalaikumsalam. Mengenai tadi semua penjelasan atau jawaban yang tadi saya berikan ada yang beragam. Jadi di sini saya mau ambil ringkas saja, bukan maksudnya jawaban ringkas. Saya pernah lihat dari ceramahnya Bu yang di situ dia menjelaskan tentang sosok wanita yang sebenarnya itu seperti apa. Jadi pada suatu hari, zaman dulu ada Rasulullah SAW ada di sebuah majelis, dan di situ juga ada Ali bin Abi Thalib, mantunya. Di situ beliau langsung bilang, menurut kalian wanita muslimah itu kayak apa sih? Wanita itu apa sih? Wanita yang sebenarnya itu apa sih? Mereka bingung tentang menjawab apa. Ada yang dalam hati mereka
mungkin yang sholatnya bagus, atau yang puasanya bagus, atau yang gajinya bagus, pasti tertanya-tanya seperti itu. Terus Ali bin Abi Thalib mendapat jawaban dari Siti Fatimah. Jadi Siti Fatimah menerangkan bahwa yang dimaksud wanita muslimah atau wanita sejati itu adalah di mana wanita itu tidak pernah dilihat laki-laki dan tidak pernah melihat sedih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih. Ya, saya sudah punya gambaran tentang latar belakang. Teman-teman yang mau sholat nanti sholat di kampus. Break dulu, break. Informasi untuk bisa kemudian kita breaknya 15 menit. Oke, teman-teman 15 menit. Oke, silakan yang mau sangka mungkin niatnya untuk kebaikan kita ya. Nanti insya Allah kita tanggapi apa yang disampaikan sama abang tadi. Yang pertama untuk terkait gambaran perempuan sukses, tadi kami sampaikan itu pemahaman peradaban sekuler hari ini ya, bahwa perempuan sukses itu harus yang punya banyak gelar artifisial gitu. Itu sebenarnya tidak benar, tidak tepat, bahkan kesalahan kalau kemudian mengatakan perempuan yang sukses itu seperti itu gitu ya. Kalau pandangan Islam sendiri seperti yang tadi kami sudah sampaikan, dikatakan sukses itu ketika dia bisa memberikan banyak manfaat dalam lingkup dia yang tiga tadi, dalam lingkup individu, kemudian dalam lingkup keluarga, dan juga dalam lingkup masyarakat. Intinya semakin banyak manfaat yang dia bisa berikan dalam hal ini yang sesuai dengan koridor Islam, berarti insya Allah dia adalah perempuan yang sukses gitu. Teman-teman tahu dulu pada masa Rasul itu ada seorang perempuan yang dia ketika kan dia biasanya menyapu halaman Masjid Nabawi ya pada saat itu. Lalu Rasul sering lihat dia membersihkan Masjid Nabawi. Suatu ketika dia tuh tidak datang untuk membersihkan. Lalu kata para sahabat, Rasul bertanya di mana perempuan itu, di mana ibu-ibu itu. Kata para sahabat, beliau sedang sakit atau sudah meninggal gitu kalau karena nggak salah ingat riwayatnya. Sama Rasul dikatakan insya Allah dia adalah perempuan ahli surga. Sama Rasul dibilang perempuan ahli surga. Apa profesinya? Arsitektur, dosen, tukang sapu, gitu kan? Jadi apapun gitu, karena yang mau sampaikan ke kita semua, adik-adikku para perempuan gitu ataupun kakak-kakakku, apapun yang hari ini menjadi status kita, profesi kita atau yang kita lakoni gitu ya, selama itu sesuai dengan apa maunya Allah, berada dalam koridor syariah dan niat kita lillah, insya Allah itu akan membawa kebaikan. Dan jangan pernah punya pemikiran yang sempit bahwa saya harus mengatur diri saya sendiri, saya harus memberikan manfaat banyak untuk diri saya dan keluarga saya. Itu rasa-rasanya terlalu cupu gitu, terlalu kuno. Hari ini tuh semakin banyak yang bisa diberikan itu semakin baik. Ada satu profil muslimah luar biasa, ibu ya, saya kagum juga sih. Beliau diwawancarai sama TV nasional. Jadi beliau itu lulusan teknik dari Institut Teknologi Bandung ITB. Jadi banyak sekali jembatan-jembatan di Indonesia ini ya, yang kemudian yang terbaru itu beliau bikin jembatan yang sudutnya itu sekitar 45%. Jadi bukan jembatan lurus begini, tapi jembatan belok di Jakarta gitu ya, untuk mengurangi kemacetan. Itu dilakukan oleh perempuan. Perancangnya adalah perempuan. Tetapi dalam wawancara yang beliau sampaikan, disampaikan bahwa meskipun saya sesibuk ini, saya tidak lupa kewajiban saya sebagai ibu dan istri di rumah. Jadi Masya Allah kan luar biasa sekali kalau bisa match gitu loh, kalau bisa menggabungkan antara memberikan manfaat di luar sana dan tidak lupa kewajiban kita di rumah seperti itu. Nah, mungkin seperti itu. Jadi perempuan yang sukses itu yang bisa memberikan banyak manfaat dengan apapun kondisi dia, dan selama dalam koridor syariah ya. Kemudian terkait tanggapan dari abang tadi, ini saya sedikit aja. Jadi ada abangnya memberikan masukan kepada kita, wahai para perempuan gitu ya. Masukan ini tuh menunjukkan bahwa mereka care sebenarnya, mereka peduli dengan kita. Artinya bahwa mereka tidak memandang bahwa kita komoditas kelas 2 gitu, atau sekedar bahan eksploitasi, tapi ini hanya sebagai masukan buat kita. Jadi minimnya moral, kemudian lebih banyak hedonisme dan sebagainya, itu harusnya menjadi nasihat teman-teman gitu ya. Karena kan suksesnya sebuah peradaban, baiknya sebuah peradaban itu ditentukan oleh para perempuan. Kalau hancur para perempuan, hancurlah sebuah peradaban gitu.
Jadi harusnya teman-teman ini lebih memfokuskan diri kepada bagaimana bisa belajar sebanyak-banyaknya, terutama pelajari ilmu agama, karena teman-teman kewajiban mempelajari ilmu agama itu hukumnya fardu ain. Sementara ilmu dunia itu hukumnya fardu kifayah. Teman-teman nggak akan ditanya kenapa tidak jadi sarjana biologi, tidak akan ditanya nanti. Tapi kenapa tidak belajar Islam gitu? Kenapa tidak sholat? Kenapa tidak menutup aurat? Kenapa kalian tampakkan kecantikan kalian, bentuk tubuh kalian di hadapan yang bukan mahram gitu? Kenapa kalian tidak berbakti pada orang tua, tidak menjadi pelindung bagi ayah dan ibu gitu dari siksa api neraka? Jadi harusnya kita lebih banyak belajar, berteman dengan teman-teman yang baik, lalu kemudian kita juga menyeru kepada kebaikan. Yang terakhir, sebenarnya fenomena TikTok dan segala macam lainnya, termasuk teman-teman tahu tidak ada sekitar 80 juta situs porno di sosial media yang kita punya, itu nggak bisa dilarang. Teman-teman bisa memblokir situs porno. Kalau ada mungkin ahli IT, tapi dia nggak bisa blokir 80 juta situs. Sayangnya gitu ya, segala jenis krisis yang terjadi pada negeri kita hari ini itu tidak dibarengi dengan keseriusan dari pemerintah sebenarnya. Harusnya gitu ya, pemerintah dengan segala kekuasaannya dia bisa memblokir semua situs porno itu. Apakah teman-teman bikin, Kak, this is mission impossible, itu gak mungkin? Itu mungkin gitu ya. Taiwan melakukannya, pemerintahnya menghapus semua situs porno yang ada di internet ya, dengan kebijakan-kebijakan tertentu. Tetapi kan karena ada pajak lah, karena ada inilah, termasuk sikap pemerintah kita yang sedikit buatkan kayak mikir gitu ya, kasihan sekali. Negara-negara lain menutup pintu agar tidak terjadi corona dengan melarang ada turis masuk gitu ya. Bahkan Arab Saudi yang kita tahu selain minyak sumber pendapatannya umroh dan haji itu kan pendapatan yang luar biasa ya. Sekarang tuh Madinah dan Mekah sepi karena tidak ingin kemudian pemerintahnya mengorbankan rakyat meskipun keuntungannya itu triliunan rupiah. Tetapi kita waktu mewabah virus corona gitu ya, belum ada larangan, nggak ada kaitannya corona dengan investasi gitu. Maksudnya kayak miris gitu loh, sesuatu yang jelas-jelas mengancam itu saja tidak bikin lebih aware, maksudnya sigap gitu untuk membuat peraturan yang benar-benar sesuai. Apatah lagi yang dia modelnya hanya karena krisis sosial, fenomena itu pasti lebih tidak terasa gitu ya. Dan mungkin kita bisa sharing lebih banyak gitu di lain waktu. Intinya Islam itu punya solusi yang benar-benar solutif untuk segala macam permasalahan. Mungkin begitu saja. Allahu a'lam bishawab. Saya kira banyak hal sudah dipaparkan oleh beliau. Tapi saya mau bilang gini, menanggapi yang pertama ya, yang saudara sebelumnya yang dari cowok, menurut saya ini merupakan kritik, autokritik untuk kita gitu. Karena memang terkadang kita itu harus ada penilaian dari luar baru kita bergerak kayak gitu. Masalahnya gini, kalau pertanyaannya bahwa perempuan yang fenomena perempuan yang cara pandangnya itu saja dengan mengambil sampel misalnya salah satunya kampus UIN, saya kira ini tidak menutup kemungkinan di berbagai tempat juga demikian ya. UIN maksudnya UIN tidak kita ambil aja ya. Saya kira ini tidak menutup kemungkinan di berbagai tempat juga hal yang sama terjadi. Nah, pertama karena memang arus globalisasi itu kita memang tidak bisa menghindari ya. Artinya kemajuan zaman yang dalam hal ini orang bisa mengakses informasi apapun itu memang ya semua orang bisa mengakses itu, dan atau mungkin bisa melarang. Nah, satu-satunya cara bagaimana kita menjadikan kecanggihan teknologi itu sebagai sarana untuk pengembangan kapasitas. Nah, sebagai sarana untuk membangun cara pandang. Nah, karena cara pandang ini dibangun dari beragam perjumpaan. Semakin beragam perjumpaan kita, semakin beragam proses kita, semakin beragam bacaan kita, maka cara pandang kita juga akan terbentuk dengan terarah gitu. Makanya terkadang saya pikir begini, perempuan-perempuan itu ya hanya mengikuti naluri. Jadi kan manusia itu ada naluri hewannya, ada naluri lahiriahnya. Nah, naluri hewaniahnya itu misalnya ingin show up, itu hal-hal yang eksisten ada pada diri perempuan. Ingin terlihat cantik, ini hal-hal dasar yang harus perempuan sadari. Dan terkadang perempuan tidak menyadari
itu karena hal itu dia hidup ada di dalam diri manusia, dalam hal ini perempuan, dan itu eksisten, hadir, ada dengan sendirinya. Kita harus menyadari itu dulu pertama. Sehingga kita bisa menggunakan media sosial hanya untuk mengeksplorasi kecantikan dan tidak menggunakan media untuk misalnya hal-hal yang membaca status orang yang penting, terus apalagi curhat di medsos, apalagi mengancam-ancam di medsos. Saya kira ini mengalami disrupsi juga ya, yang harusnya kalau dulu orang curhat face to face, ketemu psikologinya atau orang baku ancam face to face sehingga cuma orang A, orang B saja yang tahu. Ini bahkan satu dunia tahu, dan yang baca pun lagian kenapa harus membaca itu. Ini fenomena yang mau tak mau terjadi pada diri perempuan. Kenapa? Pertama itu kurang sibuk dalam hal yang positif. Nah, konstruksi pemikiran, jadi wahata kita ini anak kiai, walaupun kita ini anak guru imam besar sekalipun, tidak bisa dipungkiri bahwa perjumpaan dengan beragam aspek, perjumpaan dengan beragam isu itu bisa mempengaruhi cara pandang kita, gitu. Makanya prinsipnya, apakah cara pandang itu mengantarkan Anda kepada kerusakan atau mengantarkan Anda kepada pengembangan kapasitas? Itu karena bagaimanapun juga Anda mau memilih jadi ibu rumah tangga pun, walau wahata Anda mengatakan ingin menjadi ibu soleha, itu juga butuh ilmu, butuh ilmu manajemen, butuh ilmu kesehatan, butuh ilmu bagaimana supaya jangan menyebarkan hate speech di dalam rumah tangga. Karena ibu-ibu atau bapak-bapak kalau misalnya mengunjung orang di dalam rumah itu secara tidak langsung memberikan keteladanan pada generasi. Jadi itu butuh pengetahuan, butuh wawasan bahwa bagaimana pola, bagaimana model pendidikan manajemen di dalam rumah, gitu. Makanya mari kalian perempuan-perempuan ini dan juga laki-laki mengkonstruk cara pandangnya dengan cara ikutilah, bacalah, berproseslah hal-hal yang memang positif, dan ilmu itu luas. Dan mungkin kalau saya ya Bu ya, saya termasuk yang percaya bahwa ilmu itu satu, ilmu itu terintegrasi, tidak ada ilmu dunia, ilmu akhirat. Kenapa gini? Karena korupsi pun banyak orang haji, orang tahu agama, paham agama, banyak. Tapi persoalannya di mana? Bisa saja dia dalam perhitungan matematisnya kurang. Gara-gara dia yang bisa menghitung uang itu keahlian dalam menghitung alokasi dana dan sebagainya, terjadilah misalnya pengalokasian dana besar di A atau besar di B dan sebagainya. Atau misalnya ketika sasaran dana itu mau dikeluarkan, misalnya dana untuk pengembangan umat, nah dia yang punya pengetahuan untuk prioritas, mana yang harus diprioritaskan, mana yang di lapangan yang harus dibangun, mana yang di lapangan yang membutuhkan sentuhan dana. Itu kan butuh pengetahuan, butuh manajemen, butuh matematis, gitu. Nah, bukan hanya jadi agama diperkuat oleh ilmu alat, karena ilmu alat itu juga itu cabang daripada agama, karena di agama mengajarkan kita ilmu. Jadi di Islam itu sumber pengetahuan di dalam Islam itu ada rasional, ada empirik, ada wahyu, gitu. Jadi empirik sama rasional itu juga diperintahkan, dianjurkan di dalam wahyu. Wahyu sebagai sumber utama, tentu saja, gitu. Jadi kita tidak boleh menegasikan atau menyampingkan ilmu-ilmu empirik atau ilmu-ilmu alat seperti ilmu biologi, kimia, fisika, kesehatan. Tidak bisa, karena dalam mewujudkan masyarakat madani sebagaimana cita-cita yang dicita-citakan dalam Islam, atau misalnya perempuan yang punya wawasan keislaman, dia itu harus memperkaya dirinya, memperkuat agamanya dengan ilmu-ilmu alat. Untuk apa? Ilmu alat itu tujuannya untuk mengarahkan dia untuk mengenal lebih dekat kepada Allah, seperti itu. Jadi kalau pandangan saya, ilmu itu dikatakan baik atau semua ilmu itu baik, karena ilmu itu netral ya, tergantung tujuannya mau digunakan untuk apa. Karena kalau mau bilang tujuannya, manusia semua punya naluri hewaniah, dan tujuan itu bisa disalahgunakan oleh siapa saja. Mau entah itu Islam, entah itu Kristen, entah itu semua bias itu pasti ada. Nah, makanya terkait konstruksi sosial
juga tidak sependapat terhadap beberapa aspek. Contohnya misalnya persoalan, ada beberapa persoalan yang menurut saya mereka menilai dengan cara pandang mereka gitu. Ini kan tidak adil, ini kan sama dengan kita menilai cara pandang mereka dan cara pandang kita. Jadi kalau saya, di feminisme itu ada hal-hal yang bisa kita adopsi. Contoh, di feminisme itu mengajarkan bagaimana perempuan memahami privasi tubuhnya. Walaupun kita berhijab besar, kalau kita nggak paham kita harus punya daya tolak. Perempuan kita bisa jatuh dalam perasaan kita karena aduh saya suka sama dia soleh nampaknya seperti itu. Padahal kesolehan ini hanya Tuhan yang tahu. Untuk yang paling tulus tidak dalam hatinya ini hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang tahu. Sebab selama manusia itu belum ada ujian yang benar-benar menguji bahwa dia benar-benar 100% terhindar dari hal-hal yang berhubungan dengan syahwat, itu kita nggak bisa menjamin. Nah makanya dalam batasan itulah, misalnya contoh saudara-saudara kita, adik kita yang ada di SMP, di kampung-kampung, di mana ajari kalau mandi di kali jangan telanjang. Nah sebetulnya itu yang berseberangan. Hal-hal itu tidak berseberangan dengan apa yang diajarkan di dalam Islam. Karena dalam Islam berbicara tentang tahara dan kesucian lahir batin. Ya batin lahir itu yang ditutupi gitu kan. Nah lahir itu nanti persoalan hati apa kesucian hal seperti itu. Jadi beberapa aspek dari feminisme itu saya masih sependapat lah beberapa aspek. Di antaranya juga misalnya perempuan harus punya kemandirian ekonomi, gitu kan? Ini bukan persoalan laki-laki sebagai etap di dalam Islam telah menetapkan prinsip-prinsip bahwa misalnya laki-laki dia punya tanggung jawab, gitu. Tapi kita tidak menutup kemungkinan suatu hari laki-laki meninggal atau laki-laki poligami lalu kita tidak setuju, dan ini memang fakta terjadi gitu kan. Memang secara hukum kita tidak menolak hukum, tetapi praktek pelaksanaannya itu yang kita tolak karena ada banyak ketidakadilan dalam praktek pelaksanaan poligami, dalam praktek ya, bukan hukum. Kalau hukum jelas itu sudah hukum Allah, absolut, halal gitu kan, tapi dalam prakteknya itu yang selalu banyak disalahgunakan. Nah itu juga banyak mengakibatkan kekerasan psikologi di situ. Nah ini berhubungan dengan kalau kita baca kalau saya biasanya pendekatan kosmologi Islam itu cinta perempuan itu biasanya itu satu. Makanya laki-laki itu selalu lupa bahwa perempuan kalau dia laki-laki menunjukkan tanggung jawab kesetiaan, maka Arijalu Qawwamuna dalam rumah tangga itu perempuan dengan sendirinya akan tunduk dan taat karena melihat keteladanan yang ada dalam rumah tangga seperti itu. Makanya saya sering bilang begini, coba laki-laki itu menubuhkan Nabi Muhammad di dalam dirinya, bukan Nabi Muhammad dalam histori saja, tetapi menerapkan Nabi Muhammad dalam bentuk akhlak dan keteladanan. Jangan selingkuh, jangan gunakan poligami seenaknya seperti itu. Nah untuk ya saya bukan menolak poligami, poligami tetap hukum Allah, kita nggak bisa menolak itu udah halal. Cuma prakteknya ini yang kita tolak, gitu karena laki-laki belum tentu semua punya wawasan yang sama. Pemahaman tinggi. Jadi wawasan ini yang harus dikonstruk oleh perempuan. Perempuan harus keluar dari nalar, perempuan harus keluar dari PW yang orang bilang posisi buena dalam posisi pelaksanaan. Belajar hadis, belajar bahasa Arab supaya tahu daripada ayat-ayat teks yang mengajarkan tentang perempuan, mengajarkan tentang relasi laki-laki dan perempuan. Dan rata-rata yang mengakses hadis dan agama itu rata-rata laki-laki. Karena apa? Perempuan nggak mau belajar. Adapun yang mau belajar itu disembunyikan oleh sejarah misalnya, atau hanya dimunculkan sedikit sehingga perempuan yang ada role model, sehingga perempuan sudah pokoknya ikut saja. Padahal itu sama-sama punya kewajiban yang sama. Nah, konstruksi pemikiran kenapa bisa A bisa menjadi A, bisa menjadi B, bisa menjadi C, itu tergantung dari proses Anda, tergantung dari perjumpaan Anda dengan pengetahuan itu. Nah, terkait apa yang dikatakan Simon de Beauvoir, mungkin fenomena itu masih ada, tetapi tidak benar juga apa yang dikatakan bahwa perempuan itu lebih dari kelas kedua. Itu mungkin pas dia mengeluarkan konteks kata itu, konteksnya mungkin pada saat itu di mana
perempuan itu hanya dijadikan sebagai alat atau sebagai objek. Dia tidak diberikan kesempatan untuk memberikan pendapat dan sebagainya. Dia tidak masuk juga apa yang dikatakan bahwa kita tidak bisa menjadikan pendapatnya dia sebagai suatu kesimpulan bagi kita, beda ya. Karena cara pandang sejak awal Islam tidak pernah menjadikan perempuan sebagai kelas kedua. Ini adalah prinsip dasar transformasi sosial. Gitu. Terus simbolik, saya kira simbolik ini kan fenomena apa ya? Karena ini tidak bisa dihindari karena memang kalau dulu kan jarang ya, yang jilbab yang langsung gaul kan juga jarang gitu. Sempa apa? Karena ini berhubungan dengan kecenderungan terhadap sini. Kan kita manusia punya kecenderungan terhadap keindahan, sekaligus kecenderungan terhadap kesucian. Gitu. Jadi tidak masalah. Fenomena simbolik itu ya si masalah sejauh kemudian tidak menimbulkan ujaran kebencian kepada orang. Tidak masalah. Mau hijaber, mau cadaran, mau apa juga tidak masalah. Yang penting isi kepala kita adalah rahmatan lil alamin. Bahkan tadi saya posting foto waktu saya isi pakai karena kan itu kebetulan sudah berhijaber, terus ada teman yang komen ini hijaber, terus saya bilang apa hijaber nggak apa-apa kan simbol biasa. Saya termasuk orang yang pakai kerudung apa terserah ya, saya bilang kamu harus pakai saya ilmu saya kurang gitu. Tapi saya mau bilang sekalipun hijaber, saya bilang ke teman sekalipun hijaber yang menyimpan cara pandangannya adalah rahmatan lil alamin dan kekal membawa keberkahan pada semua. Amin ya. Jadi prinsipnya bahwa perempuan ini yang katakan perempuan ya, kalau dalam sahabat itu ketika perempuan berbicara tentang perempuan artinya perempuan berbicara tentang dirinya gitu. Tapi kalau laki-laki berbicara tentang perempuan, dia outsider, orang luar yang mau bicara tentang perempuan. Sementara secara rasa gue yang pernah mengalami atau punya pengalaman sebagai perempuan. Makanya wajar kritikan dan pertanyaan dan apapun itu perlu keseimbangan dari semuanya. Oke, demikian dari saya. Mungkin bisa diinformasikan juga. Ya baik teman-teman, ini adalah akhir dari perjumpaan kita ya. Karena berharap kita masih bisa ketemu lagi. Intinya saya dan mudah-mudahan tidak apa ya Bu ya, mewakili pemateri pertama juga mau bilang kayak gini lah teman-teman. Adik-adikku sekalian, para perempuan, open your eyes gitu ya. Buka mata kalian, hidup ini tuh tidak seperti drama Korea. Jadi jangan pernah jangan pernah kemudian kalian itu tidur lalu bermimpi pas buka matanya ada seorang opa gitu. Kan sekarang pada gitu ya. Ada seorang opa, ternyata yang datang laki-laki bukan opa beneran. Ada seorang opa-opa yang datang kemudian mengatakan aku mencintaimu lalu mengajak ke kerajaan mewah gitu ya. Gak ada yang kayak gitu. Itu hanya ada di drama Korea yang di sana pun itu mengalami masalah dengan seperti ini gitu. Krisis sosialnya juga luar biasa. Jadi jangan kalian mudah tertipu dengan film dan segala macam, arus sekularisasi dan segala macam. Intinya seperti yang Ibu bilang tadi, jangan cuma merasa PW dengan perasaan gitu loh. Karena sebenarnya kita itu punya banyak potensi. Hanya saja potensi itu tidak serta-merta pada saat kita lahir langsung kemudian jadi maksimal, potensinya tidak bisa. Kita butuh untuk diasah, dan satu-satunya tempat untuk mengasah potensi itu atau wadahnya itu adalah belajar. Sehingga harusnya yang kita lakukan agar kita ini bisa menjadi seperti kata Rasul tadi khairun nas gitu ya, itu adalah menambah lebih banyak wawasan kita, ilmu kita. Tapi tentu saja ilmunya ini jangan yang bertentangan dengan Islam, karena kalau bertentangan dengan Islam gitu ya pasti akan keluar dari koridor. Kalau keluar dari koridor ya pasti tidak akan membawa manfaat seperti itu. Jadi intinya jadilah muslimah berdaya yang terus berilmu, berkarya dan berinvestasi untuk umat dan bangsa, insyaallah. Ya, mudah-mudahan semua yang hadir di sini juga teman-teman kita yang mungkin tidak punya kesempatan untuk hadir itu bisa menjadi muslimah visioner yang menjadi rahmat bagi semesta alam. Kalau susah sekali menjadi rahmat bagi semesta alam, jadilah rahmat untuk Indonesia. Kalau susah sekali menjadi rahmat untuk Indonesia, jadilah rahmat untuk Maluku. Kalau masih susah juga teman-teman, jadilah rahmat untuk Ambon. Kalau masih susah, jadi rahmat untuk
untuk stay deh. Kalau masih susah untuk IAIN, kalau susah sekali untuk kos-kosan gitu, atau untuk keluarga, intinya jadilah rahmat untuk yang lain, gitu ya. Mungkin itu saja. Terima kasih banyak atas partisipasi teman-teman, juga panitia yang luar biasa. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye bagi 2 kurang. Jika saya astagfirullahaladzim, sabar ya, sabar. Macet.